Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Idola Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto. Mohon izin membuka acara dengan sebuah pantun. Lebih enak minum susu ditambah gula, apalagi minumnya susu etawa. Berjumpa kembali dalam program Idola, ajang kreativitas seni bagi siswa. Alhamdulillah pagi ini kami dari Korwilicam Dindik Karanglewas di bawah kepemimpinan Ibu Suyatni SPD AUD, tepatnya dari Gugus Ngudi Kawru yang diketuai oleh Ibu Iva Indriani SPD, hadir menyapa sahabat idola RRI Purwokerto. Izinkan saya, Maslihatul Arofah dari SD Negeri 3 Karanggude memandu acara pada pagi hari ini. Kali ini Gugus Ngudi Kawru akan mempersembahkan berbagai penampilan dari anak-anak hebat dan penuh bakat. Di antaranya tilawah, menyanyi solo, mendongeng, podcast anti-bullying, keguritan, serta duet religi yang pastinya sudah disiapkan dengan penuh semangat. Para pendengar dan pemirsa idola RRI Purwokerto, sebelum memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan sebagai perwujudan rasa cinta terhadap tanah air, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah selanjutnya kita simak sambutan dari Ketua Gugus Ngudi Kawru. Kepada Ibu Iva Indriani SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Koordinator Korwilcam Dindik Karanglewas, Ibu Suyatmi SPD AUD. Yang saya hormati Pengawas Korwilcam Dindik Karanglewas, Ibu Hermawati SPD dan Bapak Dian Wicaksono MPD.
para pemirsa dan pendengar RRI Purwokerto, Bapak Ibu guru, orang tua siswa dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Selamat datang di gelombang udara ini. Kami kepala sekolah Segugus Ngudi Karwruh Korwilcam Dindi Karanglewas merasa bahagia dan bangga bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Acara yang penuh dengan kebahagiaan dan kreativitas seni. Bapak, Ibu pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, seni adalah bahasa universal yang mampu menyatukan hati, menyejukkan pikiran, dan perasaan. Seni di sekolah bukan hanya sekedar pelajaran, tetapi juga ruang bagi siswa untuk menyampaikan dan mengekspresikan imajinasi, gagasan, dan bakat yang mereka miliki. Seni seperti seni tari, karya rupa, dan karya sastra. Di situ anak-anak bisa belajar melihat keindahan, mengapresiasikan bakat mereka, dan memperluas wawasan. Dan kita sepakat bahwa pendidikan bukan sekedar mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa yang indah, karakter yang kuat, dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Dan ruang ini adalah bukti nyata bahwa anak-anak memiliki bakat yang luar biasa yang pantas untuk didengarkan dan disaksikan serta diapresiasi oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kami dari Gugus Ngudi Karwruh Korwilcam Dindi Karanglewas mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak RRI Purwokerto yang telah menjadi jembatan indah ini. Dan untuk anak-anakku semua, ada pesan khusus untuk kalian. Jadikan seni sebagai penyebar kebaikan, menyampaikan pesan perdamaian, dan meningkatkan karakter yang mulia. Dan jangan lupa kalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah bakat untuk kalian. Teruslah berkarya, teruslah berseni, dan jadikan seni ini sebagai semangat kalian untuk belajar. Dan untuk yang terakhir, semoga seni yang kalian miliki bukan hanya menjadi kebanggaan kalian saja dan sekolah, tetapi juga menjadi kebanggaan orang tua kalian di rumah, serta bermanfaat bagi orang banyak. Selamat menyaksikan dan menikmati penampilan karya siswa-siswi dari Korwilcam Dindi Karanglewas. Selamat berkarya, semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dan semangatnya Ibu. Semoga anak-anak kita selalu berkarya dan dengan karya seni itu bisa meningkatkan karakter siswa. Pemirsa dan pendengar idola yang berbahagia, marilah kita gapai keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejenak menundukkan hati untuk mendengarkan lantunan kalam ilahi. Pembacaan tilawah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dilantunkan oleh sahabat idola kita Ananda Lasira Marcel Amarilis dari SD Negeri 1 Taman Sari dan Sari Tilewah oleh sahabat kita Ulfa Khairinisa dari SD Negeri Pasir Lor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Luar biasa sekali anak-anak kita. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat idola dimanapun berada, penampilan berikutnya, mari kita dengarkan persembahan dari sahabat kita, Salsabila Putri Nadifa dari SD Negeri Karangkemiri yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Lihatlah Lebih Dekat. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Tempat yang nyaman kala ku terjaga dalam tidurku yang lelah. Pergilah sedih, pergilah resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah gundah, jauhkan resah, lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat gelanya lebih dekat, dan ku akan mengerti mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat gelanya lebih dekat, dan kau akan mengerti. Luar biasa sekali tampilan dari Ananda Salsabila. Sebagai informasi, Ananda Salsabila adalah juara harapan 1 lomba menyanyi solo dalam ajang FLS 3N tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2026. Untuk tampilan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama persembahan dongeng dari Ananda kita dari SD Negeri 1 Karanggude dengan judul Rencana Besar Si Semut Kecil. Kepada Ananda Alfira Askaira, kami silahkan. Semut, semut
kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut gelap? Oi, oi, itu katamu. Oi, oi, itu jawabmu. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang saya hormati dan sobat idola yang saya sayangi, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Afira Askaira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang begitu menarik dengan judul Rencana Besar Si Semut Kecil. Cerita ini diambil dari buku Kemari Baca. Penulis Candice Dingwall, Terly Stubb, ilustrator Stephen McKinney. Pepatah pernah berkata seperti ini, seseorang yang suka mendengarkan cerita akan menemukan dunia tanpa batas. Mau tahu nggak ceritanya? Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah sarang semut yang sibuk, hiduplah sekelompok semut yang lucu. Mereka tinggal di sarang kecil di bawah akar pohon besar. Salah satu semut yang bersemangat dan gemar membaca bernama Sally. Sally, si semut kecil, sering hinggap di pundak Mimo untuk membaca buku. Mimo adalah seekor tupai, teman Sally. Kadang Sally membaca buku tentang ekskavator, buku berhitung, komik, ensiklopedi, kamus, dan lain-lain. Dan ada satu buku favoritnya, buku tentang restoran. Wah, ada banyak makanan di buku itu. Aku sangat menyukainya. Tiba-tiba, Sally berhenti membaca. Semut itu kerja, bukan baca. Iya, Sally. Kita butuh makanan, bukan buku. Oh, buang-buang waktu saja. Sally, si semut kecil, hanya tersenyum mendengar perkataan teman-temannya dan tetap melanjutkan membaca. Beberapa waktu kemudian, sarang semut sepi. Makanan habis. Ratu semut terlihat lemah. Hingga menjelang musim dingin, Ratu semut mengabarkan, "Wahai rakyatku, kita hampir saja kehabisan bahan makanan. Kita harus mencari bahan makanan yang sangat banyak, mencari sumber makanan yang aman dan hangat. Tapi kemana kita harus mencari? Semua tempat sudah habis, Ibu Ratu." Tak lama kemudian, si semut kecil berani bersuara. Maaf Ibu Ratu." "Ya, semut kecil. Begini, dari buku yang pernah aku baca, aku melihat ada sebuah tempat yang sangat banyak makanan." "Oh, benarkah? Tapi itu jauh dan sangat berbahaya sekali. Kamu jangan nekat, Sally." "Aku tahu, Ibu Ratu. Aku tahu jalannya. Dan rencana besarku adalah membawa teman-temanku ke sana." Si semut kecil
kecil diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan. Pagi harinya, Sally memimpin barisan semut menjelajah hutan menuju kota mencari restoran. Mereka berbaris rapi. Tua gapat, tua gapat, tua gapat. Hingga tibalah mereka di kota besar. Mereka menemukan dunia baru. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, suara bunyi klakson, motor dan mobil. Dan orang-orang yang berlalu lalang berjibaku dengan waktu. Mereka menelusuri setiap sudut kota dengan kebahagiaan yang tak terukur. Hingga mereka menemukan restoran. Wah, apa itu ya? Ada roti berlapis-lapis dengan sayuran dan juga daging. Wah, ada juga gula, coklat, pasta, dan ada banyak makanan manis juga. Wah, senangnya. Si semut kecil bersama pasukannya menggotong kue keju, roll cake, pizza, donat, martabak manis, serabi, dan ada puding coklat bertabur buah manis. Wah, senangnya. Setelah tugas dari Ibu Ratu selesai, si semut kecil kembali ke sarang. Si semut kecil membawa makanan sedikit demi sedikit ke dalam lubang. Sally, kami atas nama kerajaan semut berterima kasih kepadamu. Atas keberanian dan pengetahuanmu, kita semua bisa terselamatkan dari bencana kelaparan. Berani bergerak, berani menjelajah, selamatkan koloni semut. Sally, si semut kecil, hanya tersenyum dan merasa bangga. Wah, kamu hebat dan pemberani, Sally. Maafkan kami ya suka mengejekmu, kata teman yang suka mengejek. Akhirnya mereka hidup dengan bahagia. Nah, Sobat Idola, itu tadi dongeng fabel si semut kecil. Terima kasih sudah mendengarkan dongengku ya. Untuk Bapak Ibu dan Sobat Idola, semoga diberi kesehatan di tahun ini. Salam literasi dari kami, anak negeri. Wassalamualaikum. Ya, luar biasa sekali dongengnya ditampilkan oleh Ananda kita. Begitu banyak pesan yang tersimpan di dalamnya. Jadilah anak-anak yang gemar membaca, karena dengan membaca kalian akan mendapatkan berbagai informasi dan membuka cakrawala dunia. Sekolah yang aman, sekolah yang nyaman adalah sekolah yang diimpikan oleh setiap siswa dan orang tua. Mari bersama kita simak podcast anti bullying yang akan dipandu oleh Ibu Nisa Launa Hayinan dari SD Negeri 3 Karanggude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat idola Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Ya. Bu Guru punya satu pantun nih, jawab cakep sama-sama ya. Burung merpati terbang di udara, Cakep. hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Bersama RRI kita mengudara, berbagi cerita dan inspirasi. Sahabat idola, hari ini kita akan berbincang seputar kejadian yang sering terjadi di sekolah, yaitu tentang pembulian dan perundungan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber keren kita dari Gugus Ngudi Karuh, Kecamatan Karangloas yang akan berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Ada Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Ada Mbak Kalia. Halo Mbak Kalia. Ada Mbak
Anggun. Halo Mbak Anggun. Halo. Ada Mbak Citra. Halo Mbak Citra dan Halo. ada Mbak Mila. Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, jadi jangan tegang, rileks saja ya. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan teman-teman, kita akan ngobrolin seputar perundungan atau pembulian. Nah, Ibu mau tanya nih, menurut kalian pembulian itu apa sih teman-teman? Bullying itu perbuatan menyakiti teman bisa dengan kata-kata, tindakan, atau mengejek terus-menerus. Nah, betul ya, perbuatan bisa juga tindakan atau perkataan yang menyakiti orang lain ya, yang di terus meneruskan ya. Terus menurut kalian ada nggak contoh bullying yang pernah kalian alami atau terjadi di sekolah? Ada, Apa contohnya? misalnya mengejek fisik teman, memanggil dengan julukan buruk, atau mengucilkan teman. Biasanya kalau di sekolah pasti ada yang namanya wadan-wadanan ya, atau bahasa Indonesianya itu memanggil dengan julukan orang tua. Kalian pernah mengalaminya? Nah, pernah ya, Ibu juga dulu pernah waktu sekolah ya. Terus kalau menurut Mbak Citra atau Mbak Anggun, apa sih contohnya bully itu? Sekarang juga ada bullying di media sosial seperti komentar jahat atau menghina teman lewat chat. Ya betul sekali ya, di zaman yang penuh dengan teknologi ini ya teman-teman. Ketikan kita ya, komentar kita di media sosial itu bisa menyakiti hati orang lain ya. Pernahkah kalian mengalami bullying di sekolah teman-teman? Saya sendiri pernah, Bu, Oh pernah, bagaimana? Bisa diceritakan Mbak Celia? dilempar kulit jeruk. Dilempar kulit jeruk, itu kejadiannya waktu Mbak Celia sedang ngapain? Dudukkah atau sedang apa? Duduk Sedang duduk, waktu istirahat atau sedang pelajaran? waktu istirahat. Waktu istirahat, berarti banyak teman-teman di situ ya. Terus respon teman-temannya Mbak Calia ketika melihat itu bagaimana? Ada yang menegur dan ada juga yang menertawai. Ada yang menertawai ya. Menertawai pembulian itu tidak boleh ya teman-teman. Karena pembulian itu bukanlah lelucon ya. Kita harus menolong korban bullying itu. Lalu bagaimana perasaan Mbak Calia ketika Mbak Calia dibully seperti itu? Sedih rasanya, ingin menangis, tetapi saya merasa aman karena ada teman saya yang berani menegur. Betul ya teman-teman, kita harus berani menolong korban bullying karena bisa membuat si korban itu menjadi lebih merasa terlindungi ya teman-teman. Lalu dari cerita Mbak Celia tadi, menurut Mila dampak dari bullying itu apa? Bahayanya apa? Teman bisa takut masuk sekolah karena takut dibully. Oh betul ya, kalau sampai seperti itu berarti sudah sangat keterlaluan dan sangat merugikan ya. Mungkin menurut Mbak Alia? Teman bisa sedih dan kehilangan percaya diri. Ya bisa minder ya, teman mau berteman sama kita malah jadinya tidak mau berteman lagi ya. Terus kalau menurut Mbak Citra atau Mbak Anggun? Kadang luka karena kata-kata itu lebih sakit daripada luka fisik. Ya ada pepatah mengatakan ya teman-teman, mulutmu adalah harimaumu ya. Perkataan yang keluar dari mulut kalian itu bisa saja menyakiti orang lain apabila tidak dipikirkan dengan baik ya. Lalu cara untuk mencegah bullying supaya tidak terjadi di sekolah, menurut Mbak Alia bagaimana? Kita harus saling menghormati dan tidak mengejek teman. Ya, tidak boleh mengejek ya, tidak boleh wadan-wadanan ya teman-teman. Lalu kalau menurut Mbak Mila? Kalau melihat teman yang sedang dibully, kita harus menenangkannya. Ya kita harus menenangkannya. Terus kalau menurut Mbak Citra atau Mbak Anggun? Dan jangan takut melapor kepada guru atau orang tua kalau melihat bullying. Nah, setuju sekali ya teman-teman. Jadi penolong itu adalah kegiatan yang sangat luar biasa ya. Apalagi dari tadi ceritanya Mbak Calia ada yang berani menegur dan langsung melaporkannya kepada Bapak Ibu Guru ya. Karena Bapak Ibu Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Jika kalian tidak merasa aman di sekolah, maka kamu bisa melaporkannya langsung kepada Bapak Ibu Guru ya. Walaupun sederhana seperti itu, tapi itu sangat membantu teman kalian. Teman kalian yang dibully itu bisa merasa terlindungi ya. Nah, terus bagaimana sih cara pesan kalian untuk
sahabat, idola di rumah supaya tidak terjadi lagi pembulian di sekolah? Yuk jadi teman yang baik dan saling menyemangati. Ya, saling menyemangati teman, betul ya. Terus menurut Mbak Mila? Menurut Mbak Mila apa? Kita istimewa apa tidak? Ya, setiap teman istimewa ya, jadi kita harus saling saling menyemangati ya. Kalau menurut Mbak Citra atau Mbak Anggun? Kita harus saling menghargai. Ya, ya betul, harus saling menghargai ya. Oh ya teman-teman, supaya kita tidak tegang nih ya, Bu Guru mau ngajak kalian nyanyi. Kalian tahu lagu anti bullying tidak? Tahu. Tahu lagu anti bullying tidak? Yang Tahu. di sini teman, di sana teman, tahu tidak? Mungkin sahabat-sahabat idola di rumah juga tahu ya. Kita nyanyi bersama ya sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya. Tak terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih kepada narasumber hebat kita dari Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Semoga dari obrolan kita hari ini menyadarkan bahwa bully adalah bukan lelucon. Kalau misalnya ada teman yang membuli, jangan takut untuk melawan atau jangan takut untuk melaporkan kepada Bapak Ibu Guru jika itu terjadi di sekolah. Sekolah yang hebat adalah sekolah yang aman, nyaman, dan banyak teman baik. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Stop bullying, jadilah teman yang baik. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali pesan yang disampaikan pada podcast tadi bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah anti-bullying adalah dengan menghormati sesama teman. Maka dari itu anak-anakku semua sebagai wujud deklarasi anti-bullying, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rukun dengan Teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti.
Untuk penampilan berikutnya adalah membaca geguritan atau puisi Jawa yang akan dibawakan oleh sahabat kita dari SD Negeri Karangkemiri dengan geguritan berjudul Rantang. Kepada Ananda Faizah Rafa Amatullah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur geguritan, kanthi irah-irahan, rantang. Anggitanipun Sriyanti S. Sastro Prayitno. Omah tuwa kang samun tanpa sabowo. Saben sapecak nyimpen catetan. Senadyan sentong papan kulair wis ora ana. Nanging kiwa tangang lawang iku nyimpen hari-hariku lan anak-anakku. Panyawangku tumancep ing lemari kaca. Rantang asulak perak kaya menehi tondo. Greger rasa ing dodo, maneka prastawa dadi nglitir. Atiku kintir mring wektu-wektu kang wis mungkur. Liwat rantang iku maneka katresnan nate kawektu. Dipundhut ibu ing tahun 77. Dadi barang aji saben ariyaya. Ngeterake pisungsung mring para pinisepuh. Senadyan mung sambel goreng kentang, mihun goreng, tahu tempe bacem lan krupuk urang. Ora lali ayam goreng utawa semur. Ora krasa banyu bening tumetes netro. Wewayangan dina kawuri mungkari pepasren ing ati. Kabeh bali sepi. Nanging rantang iku wis dadi seksi. Katresnan wutu nate ngrembuyung ing omah iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan wong Jowo aja ngasih ilang jawane. Luar biasa sekali Ananda yang sudah menampilkan geguritan dan menyadarkan kita bahwa budaya Jawa harus kita lestarikan bersama. Tak terasa sudah saatnya kita sampai pada penampilan yang terakhir pada acara Idola pagi ini. Untuk penampilan terakhir dari Gugus Ngudi Kawruh Korwil Cam Dindi Karanglewas, yaitu penampilan duet religi dengan judul lagu Hulau Faurasidin yang akan dibawakan oleh sahabat kita Ananda Nadira Rumaisa Edelwis dan Ananda Safran Mikail Fahlevi dari SD Negeri 1 Taman Sari. Di dalam sejarah Islam ada 4 sahabat
yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat menghadap Ilahi, para sahabat yang meneruskan syiar Islami, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, 4 sahabat terdekat Nabi. Mereka yang terkenal sebagai Khulafa Ur-Rasyidin. Khulafa Ur-Rasyidin. Di dalam sejarah Islam ada 4 sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat menghadap Ilahi, para sahabat yang meneruskan syiar Islami. Abu Bakar khalifah pertama, lalu Umar khalifah kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Sayyidina Ali yang keempat. Abu Bakar khalifah pertama, lalu Umar khalifah kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Sayyidina Ali yang keempat. Sayyidina Ali yang keempat. Sayyidina Ali yang keempat. Di dalam sejarah Islam ada 4 sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat menghadap Ilahi, para sahabat yang meneruskan syiar Islami, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, 4 sahabat terdekat Nabi. Mereka yang terkenal sebagai Khulafa Ur-Rasyidin. Khulafa Ur-Rasyidin. Abu Bakar khalifah pertama, lalu Umar khalifah kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Sayyidina Ali yang keempat. Abu Bakar khalifah pertama, lalu Umar khalifah kedua, Utsman bin Affan yang ketiga, Sayyidina Ali yang keempat. Sayyidina Ali yang keempat. Sayyidina Ali yang keempat. Di dalam sejarah Islam ada 4 sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Muhammad, 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 Muhammad.
pendengar setia acara Idola RRI Purwokerto, demikian persembahan dari Gugus Ngudi Kawruh Korwilcam Dindik Karanglewas. Semoga apa yang kita tampilkan hari ini bisa menjadi inspirasi dan menambah energi positif untuk melangkah maju ke masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih sudah membersamai kita di udara. Mari generasi penerus bangsa terus berkarya untuk mengisi kemerdekaan dan semangat meraih cita-cita. Pergi ke pasar membeli ketela. Tak lupa singgah juga membeli terasi. Program Idola memang istimewa, penuh semangat dan menginspirasi. Saya Maslihatul Arafah pamit undur diri, sampai jumpa di program Idola berikutnya. Tentunya tetap di RRI Purwokerto, sekali di udara, tetap di udara, dan pastinya tetap juga di hati kita. Jayalah RRI Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.